Bab 23b. Jadi si pelaku sudah ketemu, ya? Panji terlihat lega, mendengar penjelasan dari sang ayah. Ia membolak-balik berkas laporan di tangan, sementara kedua alisnya berkerut dalam, ketika menatap foto wajah si pelaku perusak motor Anjani. Ia hanya penjahat amatiran, tetapi cukup berpengalaman, karena dapat menutupi jejak dengan sangat baik. Tidak ada bukti sidik jari di TKP, ataupun di barang bukti. Tetapi orang-orang kita berhasil melacaknya dengan cepat. Syukurlah, iya. Lalu apa hasil interogasi kepolisian? Mungkin tepat seperti dugaanmu. Joanna terlibat dalam rencana ini? Bukan hanya terlibat, tetapi ia adalah dalang dari kecelakaan yang menimpa Anjani. Suara Mahesa terdengar tenang. Lega karena putranya tidak tersulut emosi, seperti yang ia khawatirkan. Joanna akan menyesali perbuatannya seumur hidup, karena aku pastikan dirinya akan menikmati dinginnya jeruji besi, geram Panji dengan mata menyala penuh kemarahan. Pihak kepolisian menangkapnya di bandara pagi buta tadi. Sepertinya ia berencana meninggalkan Jakarta, setelah mengetahui rencananya gagal. Informan kita juga menemukan fakta baru yang mengejutkan mengenai Joanna. Maksud ayah? Panji menatap wajah teduh sang ayah, mencoba bersabar dengan apapun informasi yang akan disampaikan. Kepolisian Zurich ternyata juga sedang mengejarnya, karena ia diduga terlibat dalam kasus kematian suaminya. Apa ini masalah uang? Sepertinya begitu. Joanna diduga memberikan obat kuat dosis tinggi kepada suaminya, yang mengidap darah tinggi hingga berujung kematian. Ia juga dituduh sudah memalsukan semua surat wasiat mendiang suaminya, agar seluruh harta warisan jatuh ke tangannya. Ia sungguh menjijikkan. Tapi dulu kamu pernah mencintainya seperti orang gila. Itu masa lalu, ya, kilah Panji jengah, ketika sang ayah mengingatkan akan kelakuan labil dahulu. Bicara tentang Swiss, aku jadi ingat dengan Anang. Sudah lama juga ya Pak tua itu tidak pulang ke sini? Ia mungkin terlalu sibuk menjadi playboy yang tobat. Kabar terakhir yang kudengar, ia sedang mengejar Iren hingga ke Alaska. Dasar playboy tua. Dulu ia mati-matian menolak keberadaan Iren, tapi sekarang ia kena batunya. Panji gemas bukan main dengan kelakuan Anang, yang tetap saja gengsi mengakui perasaan cintanya kepada Iren. Gadis eksotik pecinta alam asal Yunani, yang dulu pernah dinikahi, tetapi kemudian diceraikan. Kini ia babak belur mengejar cinta Iren kembali, setelah menyadari hidupnya tidak sama lagi tanpa wanita itu. Cinta sudah banyak mengubah seseorang, dan dirimu juga begitu bukan? Terima kasih, ayah. Karena sudah memberikanku bidadari paling saleha, untuk menemani sisa hidupku. Jika bukan karena campur tangan ayah dan bunda, mungkin Panji akan memilih wanita yang salah untuk menjadi pendamping. Karena ayah dan bunda sangat tahu, mana yang terbaik untuk kamu. Bagaimana kondisi Anjani? Ayah belum memiliki waktu luang untuk menjenguk. Untung saja ia tidak mengalami luka dalam yang serius. Ia hanya mengalami patah tulang di tangan dan kaki. Kamu harus menjaganya dengan lebih baik. Panji tahu, ya. Kenapa kalian tidak tinggal di rumah kita saja? Ira sudah berangkat ke Italia, dan rumah terasa sepi karena hanya ada ayah dan bunda. Anjani akan dirawat dengan baik oleh bunda, karena Lia juga sedang sibuk mengurus event tari internasional di Agra. Panji tampak mempertimbangkan usul ayahnya. Setelah ultimatum Anjani bahwa ia harus berangkat ke kantor setiap hari, maka dirinya pun harus memikirkan seseorang yang akan merawat sang istri, setelah nanti pulang dari rumah sakit. Hati Panji tidak akan tenang, jika meninggalkan Anjani sendirian di rumah, meski bunda pasti bersedia datang setiap hari.
Namun Panji pun tidak ingin lebih merepotkan Bunda, jika ada jalan tengah yang lebih baik untuk ditempuh. Aku akan membicarakannya dulu dengan Anjani, ya. Semoga saja ia mau melakukannya, karena ini juga untuk kebaikannya. Mahesa hanya mengangguk maklum. Setelah itu Panji pun berpamitan, karena ia sudah agak kesiangan masuk kantor. Setidaknya ia merasa lega, karena penyebab kekacauan itu sudah ditangkap. Selamat siang, Pak Panji yang makin ganteng, sambut Dewi dengan senyum selebar daun keladi, tepat ketika satu kaki Panji baru melangkah keluar dari lift. Ada apa, Wai? Tumben kamu bersikap semanis roti baru keluar dari oven. Kamu mau ngutang ya sama saya? Seloroh Panji yang sudah tidak pernah sakit hati lagi, dengan sikap lebay sekretarisnya itu. Gimana kondisi Bu Anjani, Pak? Lukanya tidak parah kan? Tanya Dewi mencoba mengalihkan pembicaraan. Panji berjalan melewati lobi kantor, menyapa ramah beberapa karyawan yang lewat di koridor, dan Dewi mengekor dari belakang. Sudah lumayan membaik. Hanya patah di bagian tangan dan kaki saja. Ya Tuhan. Pak, yang patah itu bagian tubuh orang loh. Kenapa kesannya Bapak tidak khawatir ya? Atau benar kata omongan para biang gosip, kalau Pak Panji sebenarnya menikah bukan karena cinta, tapi karena wajah Bu Anjani yang seperti bidadari. Ngawur kamu, decak Panji kesal. Ia berbalik dengan tiba-tiba, hingga Dewi hampir saja menabrak. Saya menggaji kalian untuk bekerja dengan baik, bukan menggosipkan kehidupan saya yang sama sekali tidak kalian ketahui. Mengerti kamu? Iya, Pak. Saya mengerti kok. Tapi saya kan tidak bisa menutup mulut mereka satu persatu, kalau kenyataan di depan mata berbicara sebenarnya. Dewi sepertinya tidak mau kalah dengan bosnya seperti biasa. Panji kini berkacak pinggang, sementara matanya menatap Dewi seakan hendak memberangus gadis itu menjadi jelaga hitam. Ikut ke kantor saya sekarang. Dewi berjengit ngeri, mendengar suara Panji yang menggelegar, di sepanjang koridor menuju ruangan direksi. Setengah bersungut-sungut tidak jelas, Dewi mengikuti langkah Panji yang panjang, dan tergesa memasuki daerah kekuasaannya. Sekarang kamu duduk, dan jelaskan kepadaku maksud dari perkataanmu barusan, ujar Panji yang kini sudah duduk di kursi kebesaran, sementara dagunya memberi isyarat agar Dewi duduk di kursi di seberang meja. Dewi duduk dengan gelisah, di bawah tatapan menuntut dari Panji. Salahkan saja mulutnya yang tidak dapat direm. Tetapi ia sendiri sudah jengah, dengan gosip yang beredar di kalangan para karyawan. Sudah menjadi rahasia umum, jika bos mereka tidak pernah membawa serta sang istri, ke acara-acara perusahaan, hingga kesannya Panji memang tidak mau publik tahu mengenai sosok Anjani. Maaf ya, Pak, saya tidak bermaksud lancang atau apa. Tapi sudah menjadi rahasia umum di sini, jika Bapak selalu tampil sendirian di acara apapun. Hingga mereka menarik kesimpulan salah, jika Pak Panji dan Bu Anjani menikah itu karena dijodohkan belaka. Kalian tidak pernah saling mencintai seperti pasangan lain, padahal saya tahu kenyataannya tidak seperti itu bukan? Lalu apa lagi? Mereka jatuh kasihan pada Bu Anjani. Katanya sangat tidak adil, jika wanita sebaik dan secantik Bu Anjani, disia-siakan seperti itu. Mimpi apa Bu Anjani, sampai dipersunting oleh playboy tengil seperti Bapak? Pak Panji jangan marah sama saya ya. Ini perkataan mereka loh. Dewi membasahi kerongkongan yang sudah terasa kering kerontang. Sesungguhnya Panji ingin sekali menendang Dewi, yang mulutnya seperti tidak pernah disekolahkan itu. Tetapi akal sehat mencegah dirinya berbuat memalukan. Ia hanya menghela napas panjang, dan berusaha menelaah segala bentuk kesalahan yang selama ini ia perbuat. Aku tidak akan terpancing dengan semua pemberitaan miring itu. Setelah Anjani sembuh,
Aku akan mengajak semua karyawan liburan bersama ke puncak. Aku akan membuktikan bahwa kami menikah karena cinta, dan kami ingin kalian semua juga menikmati kebahagiaan yang kami rasakan.